Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Slamet Hamdar Ramadi. NIM saya 121. Ya, saya akan mempresentasikan dari artikel ini dari Google. Saya mencari ini dan judulnya adalah pengendalian hak akses pada elektronik dokumen dan records manajemen sistem di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Nah, yang pertama pendahuluan ya. Pendahuluan yang pertama, pada tahun 99 mulai dikembangkan perangkat lunak yang disebut Electronic Document and Record Management System atau EDRMS, yaitu sistem pengelola dokumen dan rekod arsip dinamis elektronik. Sebagai perangkat lunak memang dikhususkan untuk membantu kegiatan kearsipan, maka pada dasarnya sebuah EDRMS mengotomasi seluruh kegiatan kearsipan seperti penciptaan, pengelola, pemanfaatan, hingga penyusunan dan atau pemusnahan. Dan manfaat implementasi EDRMS sebagai organisasi sistematisasi untuk kebutuhan manajemen informasi dalam jumlah besar, penyimpanan, indeks, pencarian, dan temu kembali rekod dan arsip elektronik. EDRMS juga membantu organisasi dalam memastikan autentisitas rekod dan arsip digital yang dikelola, hingga untuk membantu mengontrol jadwal retensi dan melakukan penilaian maupun pemusnahan terhadap rekod dan arsip teknologi. Nah, Kementerian Kelautan Perikanan, selanjutnya disebut KKP, merupakan salah satu lembaga RI yang sudah mengimplementasikan pemaparan teknologi tersebut. Seiring penggunanya, implementasi ini dimulai secara perlahan pada tahun 2005. Seiring penggunaannya, perkembangan terus dilakukan terhadap sistem tersebut atas dasar kendala yang ditemukan, perkembangan teknologi informasi, dan juga adanya peraturan baru. Kemudian pada tahun 2011 terbit Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, mendorong organisasi lembaga pemerintahan untuk mengelola arsip elektronik. Nah, setelah melatih pengembangan dan pergantian sistem beberapa kali, unit kearsipan I1 KKP terletak di subbagian persuratan kearsipan KKP menggunakan EDRMS dikembangkan sendiri dengan nama SIK, Sistem Informasi Kearsipan. SIKAP merupakan sistem dikhususkan membantu pengelola arsip KKP. Arsip yang dimaksud di sini juga tidak hanya terbatas pada arsip statis saja, tapi juga meliputi arsip dinamis. Saat pertama kali digunakan tahun 2012, SIK tetapi juga meliputi arsip dinamis. SIK merupakan aplikasi yang harus diinstal dan install di masing-masing perangkat keras, dan datanya tidak terintegrasi baru pada tahun 2014. SIK dikembangkan dan menjadi aplikasi berbasis jaringan sehingga pertukaran data dapat dilakukan secara lebih mudah. Pengelolaan rekod yang dilakukan secara elektronik dan berbasis jaringan ini tentu saja mempengaruhi banyak aspek dan pengelolaan rekod teknologi, salah satunya adalah hak akses pada rekod. Yang kedua, permasalahannya. Nah, permasalahannya ini adalah bagaimana KKP pengendalian akses pada rekod elektronik dikelola dalam SIK. Tujuan jadi adalah untuk mencari tahu apakah SIK merupakan kebijakan terkait dengan keamanan rekod dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan. Dalam artikel ini akan diidentifikasi dan dijelaskan bagaimana SIK mengatur hak akses pada rekod elektronik yang dikelolanya. Yang ketiga adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini kelompok persarapan metode ini menggunakan Role Based Access Control (RBAC). RBAC sendiri merupakan mekanisme otoritas dalam sistem perangkat lunak yang memberikan relasi antara pengguna dengan hak akses pada objek yang ada dalam sistem. Berikut ini adalah persyaratan nomor 91 tabel 1. Nah, ini ya persyaratan nomor 1, persyaratan membatasi akses fungsi pengguna dengan V. Dari persyaratan tersebut dilihat bahwa EDRMS pengguna diberikan peran
berbeda-beda. Dalam SIG, persyaratan ini dipenuhi dengan adanya beberapa peran pengguna, yaitu superadmin, admin, arsiparis, dan pegawai fungsional umum. Peran yang memiliki akses tertinggi adalah superadmin, yang terdiri dari 1 orang pegawai mustadin, pusdatin, dan 1 orang arsiparis ahli dari sebagian persuratan dan kearsipan, dan kemudian diikuti peran admin yang terdiri dari pejabat eselon 2, 3, dan 4 kearsipan dari masing-masing unit kerja. Perbedaan antara peran admin dengan superadmin adalah peran admin dapat mengatur akses pengguna yang secara struktural memiliki dapat di bawah masing-masing admin tersebut saja, sedangkan peran superadmin dapat mengatur akses seluruh pengguna termasuk akses para admin. Pada praktiknya, pembedaan antara peran superadmin dengan admin diadakan agar akses pengguna non-admin dapat diatur langsung oleh admin yang secara struktural bertanggung jawab atas pengguna non-admin dari masing-masing unit kerja, sementara peran superadmin mengatur akses dari masing-masing admin. Arsiparis diberikan akses pada fungsi input record ke dalam sikap, sedangkan pegawai fungsional hanya dapat mengakses record yang dimana mereka diberikan akses saja. Nah, penerapan pengendalian keamanan. Nah, tabel 2 ini kelompok penerapan pengendalian keamanan. Yang nomor 32 mengizinkan admin untuk membuat profil pengguna, mengawalkan pengguna ke grup. Yang ketiga, hanya izinkan admin sistem untuk memberikan batas akses pada record, agregasi, metadata kepada pengguna atau grup pengguna tertentu. Yang 94, hanya diizinkan admin sistem untuk mengubah kategori keamanan record. Yang 95, hanya izin admin sistem untuk melakukan perubahan atribut keamanan pada pengguna atau grup pengguna dalam kurung seperti hak akses dan tingkat keamanan. 4 persyaratan yang ada dalam tabel ini penerapan keamanan dipenuhi oleh SIGAP. Yang nomor 92 mengharuskan EDRMS untuk memberikan kewenangan bagi admin untuk menguatkan dan menghapus profil pengguna dalam sistem. Baru ada persyaratan 93, persyaratan memiliki admin harus diharuskan memiliki kemampuan untuk memberikan batasan akses menuju rekod elektronik tertutup pada pengguna yang memiliki peran dan asal unit kerja berbeda. Nah, ini buahnya. Pengendalian akses pada rekod tidak hanya dibatasi oleh peran yang dimiliki pengguna saja, tapi juga oleh asal unit kerja pengguna. Untuk menjaga keamanan dan informasi agar tidak disalahgunakan oleh pihak berwenang, maka seorang pengguna hanya diberikan akses kepada rekod elektronik yang diciptakan dan atau diperuntukkan unit kerja asalnya saja. Dikarenakan setiap rekod elektronik diasosiasikan kepada setidaknya satu agregasi, maka pengendalian akses kepada rekod dilakukan harus kepada setiap agregasi dapat dilakukan secara mudah. Pentingnya persyaratan ini untuk dipenuhi adalah untuk menghadapi kemungkinan adanya rekod tertentu yang dibutuhkan oleh unit kerja lain selain unit kerja pencipta. Yang tabel ketiga ini penerapan tingkat keamanan. Selain penerapan RBAC di persyaratan nomor 91, kelompok persyaratan penerapan tingkat keamanan juga terkait adanya RBAC, EDRMS. Selain itu, ICA juga meminta EDRMS untuk menerapkan Attribute Based Access Control (ABAC), terutama pada persyaratan nomor 96. Nah, kita lihat 96. Persyaratannya hanya diizinkan sistem untuk memberikan atribut pada pengguna V, mengatur keamanan dalam sistem, atribut yang termasuk melarang akses EDRMS tempat adanya autentikasi dari sistem, membatasi akses pengguna ke record atau agregasi tertentu, membatasi akses pengguna pada fitur misalnya membaca, memperbarui dan atau menghapus record atau metadata tertentu, membatasi akses pengguna ke record dalam jangka waktu tertentu, mampu mengendalikan akses pada fungsi-fungsi tertentu dan sistem ke peran V tertentu, seperti pengendalian akses dilakukan pada pengguna. Nah, ini yang keempat, nomor 98, 99, 100, 101. Nah, saya jelaskan syarat-syaratnya aja ya. Mampu menciptakan
grup pengguna yang diasosiasikan dengan agregasi tertentu, mengizinkan pengguna untuk menjadi anggota dalam lebih dari satu grup. Yang 100 mampu membatas akses pengguna pada rekod tertentu yang berada dalam sebuah agregasi. Yang 101 mengizinkan pengguna untuk menentukan siapa saja yang memiliki akses pada rekod tertentu yang dimana pengguna tersebut merupakan penanggung jawabnya. Nah, tabel 5, nomor persyaratan kelompok eksekusi pengendalian keamanan 1. Hanya diizinkan admin. Yang nomor 102 hanya diizinkan admin sistem untuk mengubah status keamanan seluruh record dalam satu agregasi sekaligus. EDRMS diharuskan untuk memberikan peringatan apabila status keamanan record akan diubah dan menunggu konfirmasi sebelum mengaplikasi perubahan tersebut. Yang 103 hanya izinkan admin untuk mengubah status keamanan suatu agregasi. Yang 104 mendokumentasikan seluruh perubahan terkait dengan status keamanan dalam metadata record atau agregasi yang diubah status keamanannya. Yang nomor 6, tabel 6 yaitu persyaratan kelompok eksekusi yang kedua. Yang 105 persyaratan memberikan salah satu dari respon berikut apabila pengguna meminta akses atau melakukan pencarian rekod atau agregasi yang di luar batasan akses mereka. Ya, seperti menampilkan judul rekod, menampilkan keberadaan rekod, metadata dari rekod atau tidak menampilkan informasi terkait rekod. Yang 106 tidak menampilkan rekod yang aksesnya tidak memiliki pengguna dalam daftar rekod maupun hasil penelusuran. Yang 107 mendokumentasi seluruh upaya pengguna dalam akses rekod atau agregasi yang hak aksesnya tidak mereka miliki. Nah, yang kesimpulan ini untuk fungsi pengendalian hak akses sistem SIG memenuhi 13 dari 17 persyaratan yang diterapkan ICA. Pengendalian hak akses pada rekod elektronik SIG dilakukan dengan cara memberikan batasan pada masing-masing rekod elektronik dan juga pada pengguna SIG-up. Hak akses dalam sistem diatur oleh pengguna yang memiliki peran admin dan super admin dalam sistem dengan cara memberikan batasan setiap rekod elektronik dan pengguna. Nah, temuan dalam penelitian ini juga cukup serupa dengan temuan dalam penerapan standar internasional dalam fitur regresi aplikasi sistem informasi kearsipan dinamis atau SIG-D di Kementerian Pertanian, Sendrian 2013, yang juga memanfaatkan persyaratan ICA dalam melakukan observasi. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa SIKD yang digunakan di Kementerian Perikanan secara garis besar sudah memenuhi persyaratan ICA yang berkaitan dengan kegiatan registrasi arsip ke dalam sistem. Nah, ditemukan adanya beberapa persyaratan yang tidak terpenuhi, namun tidak menjadikan SIKD menjadi sistem yang tidak dapat mengakomodir kebutuhan para arsiparis di Kementerian Pertanian. Hanya saja cukup fleksibel untuk menolerir human error. Sedangkan dalam penelitian ini secara garis besar seluruh persyaratan terkait dengan akses sudah dipenuhi. Alasan yang ada di balik beberapa persyaratan yang tidak dipenuhi adalah karena telah dilakukan penyesuaian antara persyaratan ICA dengan kebutuhan dan keadaan di sebagian persyaratan dan kearsipan KKP. Nah, itu saja untuk video kali ini. Semoga Bu Dian tahulah. Ya, terima kasih sudah melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih?